Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bidana Nisa Putri Dewi yang bertugas pada pagi hari ini ya Mbak. Baik Mbak, selamat datang di PMB saya. Saya selaku bidan di sini tentunya akan menjaga privasi dan juga kerahasiaan tentang konsultasi kita nanti. Untuk tujuan di sini saya lakukan tindakan adalah untuk melakukan pemeriksaan fisik pada Mbak, apakah ada ketidaknormalan atau tidak. Kemudian untuk waktunya nanti sekitar 15 sampai dengan 20 menit. Baik, untuk itu untuk tindakan nanti saya akan melakukan tindakan pada bagian kepala sampai dengan ujung kaki. Baik, apakah Mbak ada keluhan? Oh begitu, jadi Mbak ada keputihan ya Mbak? Oh, jadi keputihannya berlangsung dengan 3 hari, tetapi warnanya, oh baik, warnanya tetap putih ya Mbak. Baik, untuk itu nanti saya akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Baik, sebelumnya apakah Mbak bersedia untuk saya lakukan tindakan pemeriksaan pada bagian vagina? Oh baik, kalau misalkan Mbak nggak mau ya udah nggak apa-apa. Kalau misalkan mau nanti saya lakukan pemeriksaan. Oh baik Mbak, nggak mau. Oke, kalau begitu saya lakukan pemeriksaan yang lain ya Mbak. Baik, untuk pertama-tama kita lakukan, saya akan mempersiapkan diri saya terlebih dahulu ya Mbak. Kemudian kita mencuci tangan 6 langkah dengan menggunakan air yang mengalir. Setelah itu kita menggunakan handspoon. Baik, setelah kita menggunakan handspoon, baik Mbak, untuk selanjutnya kita akan lakukan pemeriksaan pada berat badan dan juga tinggi badan. Oke Mbak, kita lakukan penimbangan badan terlebih dahulu ya. Baik, di sini berat badan Mbak 51. Oke, selanjutnya buat tinggi badan ya Mbak, di sini kakinya dihentakkan ke dinding ya Mbak. Oke, untuk tingginya 155. Baik, kemudian saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah. Oke Mbak, bisa kembali. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan tekanan darah ya Mbak. Oke, di sini. Oh, baik, tekanan darah Mbaknya sedikit rendah ya Mbak, mungkin karena Mbaknya sering begadang, kurang istirahat karena mungkin banyak tugas-tugas ya Mbak. Oke, sedikit rendah ya Mbak. Oke Mbak, silakan kembali ke tempat tidur kembali. Baik Mbak, saya lihat kondisi Mbak Seski ini secara umum dalam kondisi yang sehat, sadar, dan saat kita komunikasi juga Mbak Seski ini merespon dengan baik. Kemudian untuk status nutrisi Mbak Seski dilihat dari berat badan dan juga tinggi badan sudah ideal, artinya sudah normal dan tidak kurus maupun juga obesitas. Jadi dalam keadaan yang ideal. Kemudian untuk kulit, saya lihat warna kulit Mbak Seski ini tidak pucat, artinya kebutuhan Mbak Seski terpenuhi, dan juga tidak pucat baik dari wajah maupun dari kaki dan juga tangan. Kemudian untuk tekstur dari kulitnya, permisi ya Mbak, saya periksa terlebih dahulu. Oke. Baik, saya periksa. Kalau dilihat dari tekstur kulitnya ini lembab dan juga kenyal, tidak kering. Kemudian warna kulitnya, pigmentasinya juga tidak ada masalah, merata, tidak ada permasalahan di warna kulit, tidak ada terpigmentasi juga di area tubuh Mbak Seski, begitu ya. Kemudian selanjutnya Mbak Seski, saya mau periksa pada bagian kepala. Permisi ya Mbak, saya raba dulu pada bagian atas. Oke, saya lihat di sini tidak ada benjolan ya Mbak. Sakit nggak Mbak?
Sakit nggak Mbak Siski saya begini? Oh tidak, baik. Untuk rambut kepala juga bersih, tidak ada ketombe. Kemudian juga tidak ada rambut yang rontok ya Mbak Siski. Kepalanya bentuknya juga normal dan tidak ada benjolan juga. Baik. Baik, kemudian permisi ya Mbak Siski, saya lihat matanya Mbak Siski bisa merem. Baik, merem ya Mbak. Saya tekan terlebih dahulu sebentar ya Mbak Siski. Oke, tidak ada pembengkakan di daerah kelopak. Maka baik, bisa menghadap ke atas Mbak. Saya lihat di bagian dulu di kelopak matanya. Oke, bagus ya Mbak. Kelopak mata di bagian bawahnya tidak ada tidak pucat, skleranya juga berwarna putih dan juga matanya simetris. Setelah itu di bagian wajah juga di sini tidak ada pembengkakan ya Mbak Siski. Oke, setelah itu saya cek pada bagian telinganya ya Mbak. Oke, Mbak Siski bisa dilihat ke sebelah sana terlebih dahulu. Oke, saya cek tidak ada kotoran, bersih ya Mbak. Oke Mbak, bisa lihat sebelah sini. Bersih ya Mbak. Oke, tidak ada kotoran, bersih ya Mbak. Oke, selanjutnya saya akan periksa pada bagian hidung. Oke, pada bagian itu permisi ya Mbak Siski, saya lihat. Oke, hidungnya normal, tidak ada polip. Kemudian tidak ada pembengkakan, juga saya lihat di hidungnya juga simetris. Permisi ya Mbak, saya raba terlebih dahulu. Oke, saya tekan. Permisi ya Mbak, bisa bernafas di sebelah kanannya. Oke, tidak ada sumbatan ya Mbak. Oke, sebelah satunya. Oke, silakan bernafas. Oke, baik, tidak ada sumbatan ya Mbak berarti. Sekarang coba buka mulutnya ya Mbak Siski, saya lihat bibirnya berwarna kemerahan, tidak pucat, lembab. Kemudian Mbak Siski bisa buka mulut, saya lihat. Baik. Oke, bagian giginya normal, tidak ada yang berlubang, tidak ada karang gigi ataupun sariawan ya Mbak, nggak ada. Oke, kemudian gusinya juga bengkak ataupun berdarah juga tidak ada. Bisa melet Mbak atau keluarkan lidahnya. Oke, tidak ada pembesaran dan juga kelenjar fosil ya Mbak. Oke, baik, terima kasih. Permisi ya Mbak, saya cek dulu bagian lehernya. Mungkin agak sedikit geli ya Mbak Siski. Permisi, saya tekan seperti ini. Apakah sakit Mbak? Tidak. Oh baik, di sini tidak ada juga pembesaran kelenjar limfe. Kemudian di sini juga tidak ada pembesaran kelenjar gondok ya Mbak. Kemudian Mbak Siski bisa silakan menelan. Apakah rasanya nyeri? Tidak ya Mbak. Baik. Oke, selanjutnya saya akan memeriksa pada bagian dada. Maaf ya Mbak, saya buka sedikit. Baik, silakan Mbak Siski bernafas seperti biasanya. Oke, di sini tidak ada peningkatan di dada. Kemudian saat bernafas juga tidak ada cekungan di dalamnya. Kemudian saya coba pukul sedikit ya Mbak Siski untuk melihat cairan. Oke, tidak ada cairan. Oke, tidak ada cairan sepertinya, karena di sini ada bagian paru-paru ya Mbak. Baik, terima kasih, sudah selesai, saya tutup kembali ya Mbak. Kemudian saya mau cek pada bagian ketiak ya Mbak. Mungkin agak lebih sensitif. Bersedia ya Mbak Siski? Baik Mbak Siski, di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian ketiak. Mohon maaf ya Mbak, permisi, saya buka. Baik Mbak, di sebelah tangan yang paling jauh silakan diangkat. Baik Mbak, saya lakukan pemeriksaan ya. Baik, tidak ada benjolan di sebelah kanan. Baik, silakan dikeringkan kembali. Kemudian sebelah sininya juga tidak ada pembenjolan. Oke, baik, terima kasih Mbak. Silakan keringkan kembali. Sudah selesai, saya tutup kembali. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan di bagian perut ya Mbak. Permisi ya Mbak Siski, untuk perutnya saya buka. Oke, untuk di bagian perutnya simetris, tidak ada bekas operasi dan juga tidak ada jaringan luka. Kemudian
Selanjutnya coba Mbak Seski, saya tekan ya Mbak Seski di daerah sini. Apakah sakit? Tidak. Baik, sebelah sini apakah sakit Mbak? Tidak juga. Sini Mbak? Tidak juga. Baik, untuk itu saya coba untuk cek ususnya dulu ya Mbak, iramanya teratur atau tidak. Baik Mbak, permisi saya cek. Oke, untuk irama bagian ususnya teratur, tidak ada masalah pencernaan ya Mbak Siski. Baik, tidak ada. Baik Mbak, kemudian saya cek apakah perutnya kembung atau tidak ya. Oke, tidak kembung ya Mbak, normal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian tangan dan juga kaki ya Mbak, di bagian ekstremitas tangan yang paling jauh terlebih dahulu. Oke, di bagian tangan dan kaki, tidak ada benjolan ataupun bengkakan ya Mbak. Oke, kemudian di sebelah kirinya juga tidak ada pembengkakan ataupun benjolan. Baik, untuk di bagian kakinya saya cek, kakinya juga tidak pucat, bersih kukunya, kemudian tidak ada pembengkakan juga. Selanjutnya saya cek pada bagian punggung ya Mbak, mau duduk atau miring saja? Oh baik, untuk miring saja ya Mbak. Saya cek pada bagian punggungnya. Baik Mbak, bisa dimiringkan, permisi. Baik, saya cek ya Mbak, bagian punggungnya tidak ada bekas operasi ya Mbak. Oke, tidak ada bekas operasi. Dan di bagian punggungnya juga tidak ada masalah, tulang belakangnya bagus, tidak ada kelainan. Baik, terima kasih. Baik, saya tutup kembali ya Mbak. Baik, tadi di awal sudah saya tanyakan pemeriksaan genitalia bahwa Mbak Seski tidak bersedia. Baik, untuk itu bagaimana untuk pengeluaran keputihannya tadi Mbak? Tidak gatal ya Mbak? Baik, kalau tidak 3 hari ini terus terasa keluar keputihan ya Mbak? Baik, oke, nggak apa-apa. Tidak merasa gatal, baunya juga tidak ada, kemudian juga putih dan tidak berwarna kuning ataupun hijauan ya Mbak. Baik, terima kasih. Baik, nanti kita konseling saja ya Mbak tentang akibat dari ketidaknyamanan keputihan tadi. Kemudian Mbak Seski, apakah ambient? Oke. Baik, tidak ya Mbak. Oke, bisa bangun Mbak dari tempat tidur, kita akan melakukan pemeriksaan patelanya. Oke, baik. Permisi ya Mbak, saya bantu. Oke, baik. Kemudian baik Mbak Seski, saya di sini akan melakukan pemeriksaan pada bagian patelanya. Apakah refleksnya bagus ataupun tidak. Untuk itu di bagian lututnya silakan diluruskan. Baik, silakan diluruskan dengan kaku ya Mbak. Baik, responnya bagus. Baik, responnya juga bagus. Baik Mas Seski, pemeriksaannya sudah selesai. Silakan kembali ke meja saya. Selanjutnya kita membuka handscoon dan buang ke tempat sampah medis. Setelah itu kita mencuci tangan memangkas. Dan setelah itu kita konsultasi kembali kepada meja pasien. Baik Mas Rizky, tadi kita sudah melakukan pemeriksaan, sudah selesai ya Mbak. Tanya jawabnya juga sudah selesai. Dapat disimpulkan bahwa Mbak Rizky ini sebenarnya dalam kondisi yang baik-baik saja. Keluhan keputihannya juga normal. Hanya saja tensinya tadi sedikit rendah ya Mbak, 90/80. Baik, kemudian nanti Mbak Seski silakan istirahat yang cukup ya Mbak. Istirahat yang cukup, gak usah ada diet-dietan, makan makanan yang banyak mengandung nutrisi juga karbohidrat. Kemudian nanti jika ada masalah keputihannya, nanti Mbak Seski bisa kalau misalkan celana dalamnya merasa basah, bisa diganti celana dalamnya. Kemudian kalau misalkan habis pipis ataupun BAB, itu ceboknya dari arah depan ke belakang, jangan dari belakang ke depan, nanti bisa membawa bakteri ataupun juga virus. Kemudian habis itu jangan lupa
dan jangan lupa bawa alat kelaminnya dilap dengan tisu ataupun kain agar tidak basah dan lembab. Nanti jika basah menempel di celana dalam, maka akan timbul bakteri. Kemudian nggak perlu pakai cairan kewanitaan. Baik Mbak Seski, jangan lupa istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, kebersihan wanita juga dijaga. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan Mbak? Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, terima kasih ya Mbak Seski atas kerjasama dan juga bantuannya. Terima kasih sudah mengunjungi klinik saya. Untuk itu, nanti kalau misalkan Mbak Seski ada keluhan lain terkait dengan keputihannya ataupun hal-hal yang lain, bisa datang lagi kepada saya. Dan Mbak, terima kasih atas kerjasama dan juga bantuannya. Mohon maaf jika saya terdapat kesalahan dan juga kata-kata yang tidak disampaikan. Jadi untuk itu saya akhiri. Wassalamualaikum